Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 25 April 2023, Pesta Santo Markus Penginjil. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 16, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari yang terkasih, amanat agung Yesus yang kita dengar dan renungkan hari ini merupakan perintah kepada kita semua. Tugas kita di dunia adalah mewartakan kabar gembira kepada sesama manusia atau kepada setiap makhluk. Inilah hakikat panggilan kita sebagai gereja yang mewartakan kabar gembira Injil kepada segala bangsa. Mewartakan kebaikan kepada segala bangsa tentang Yesus Kristus. Bagaimana amanat agung itu dilaksanakan? Amanat itu kita lakukan dalam tugas pewartaan lewat mengajar umat, memberi kesaksian tentang apa yang diajarkan dan apa yang kita imani. Di samping amanat mewartakan Injil, disarankan juga supaya jangan memaksa orang untuk dibaptis kalau memang tidak percaya. Lalu janji Tuhan bagi orang yang percaya akan diselamatkan dan mengalami mukjizat. Saudara-saudari yang terkasih, semua orang Kristen Katolik sudah tentu memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat agung Kristus ini dengan cara menjadi saksinya. Akan tetapi, mewartakan Injil Yesus bukanlah hal yang mudah diterima oleh banyak orang. Apalagi kalau kita sendiri tidak mau lebih dulu menjadi teladan sebagai murid Yesus yang memiliki kehidupan di mana hidup rohani dan spiritualnya berpusat pada Kristus. Apakah Anda, kita semua sudah menerapkan amanat Yesus itu kepada orang-orang yang kita jumpai, terutama kepada keluarga kita sendiri? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang naik ke surga berjanji akan datang kembali. Pengharapan iman ini perlu ditumbuh kembangkan melalui pelayanan, persekutuan, ibadah, pewartaan, dan kesaksian. Inilah tradisi rasuli yang terus hidup dalam persekutuan para murid dan gerejanya sampai saat ini. Kepada setiap murid dan gerejanya sampai saat ini diberi anugerah ke Roh Kudus untuk membangun dan mengembangkan umat, untuk menyatukan dan mengantar umat kepada Tuhan, dan bukan sebaliknya. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, inti dari peristiwa kenaikan Tuhan adalah perpisahan yang meninggalkan berkat dan rasa sukacita yang meliputi semua murid. Sukacita karena Tuhan Yesus bukan pergi tidak kembali meninggalkan murid-muridnya, melainkan pergi untuk mengutus Roh Kudus supaya Roh itu menyertai dan menyemangati para murid dalam mewartakan kabar keselamatan. Roh Kudus itulah juga yang dijanjikannya sehingga gerejanya bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih, pada pesta Santo Markus sebagai seorang penginjil ini menjadi relevan dan berarti kalau kita percaya bahwa Yesus telah naik ke surga
dan mengirimkan Roh Kudus guna membimbing kita untuk melaksanakan amanat agung darinya, pergi mewartakan Injil. Kita patut bersyukur karena datangnya Roh Kudus, maka gereja akan selalu diingatkan oleh Yesus Tuhan agar berjalan dalam kehendak-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, aku ingin melaksanakan amanat agung-Mu untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Namun aku menyadari kelemahan dan ketidakmampuanku. Curahkanlah kepadaku kekuatan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan kekuatan-Mu aku sungguh dengan penuh keberanian dan ketulusan mewartakan kabar keselamatan-Mu kepada dunia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.